Halo. Hai. Hai juga. Hai juga. Kami dari Balmon Lampung akan menginterogasi Pak Aryo selaku Interogasi. pemikir dari semua rencana besar ini ya Pak ya. Waduh, sadis. Perubahan besar di Balmon Lampung inilah pokoknya. Inisiasinya dari Pak Aryo semua. Jadi Enggak Pak lah. Aryo, kami pengen tahu konsepnya apa sih Pak untuk renovasi kali ini gitu Pak. Oke, jadi ini prinsip-prinsip ya. Kita sekarang sudah berada di era 4.0. Jadi kita tahu gedung kantor kita ini sudah dibangun dari tahun 70-an itu sudah ada di sini dengan konsep yang sudah lama gitu. Jadi sekarang kita akan menuju konsep baru. Konsep keterbukaan, konsep penuh akuntabel, konsep dengan kolaborasi. Untuk itu nomor satu tidak bisa lagi terkotak-kotak. Gitu. Jadi makanya tadinya ruangan di sini tuh semua ada kotak-kotak sekat-sekat gitu ya, kan teman-teman semua yang di sini. Ada ruang masing-masing. Betul. Saya diskusi sama Pak Buka Balmon. Nomor satu apa? Bongkar semua sekat-sekat itu dan gunakanlah area umum menjadi coworking space sehingga semua bisa bisa berdiskusi, bisa saling dalam tanda kutip mengawasi. Karena ketika itu terkotak-kotak kita bisa melakukan hal-hal yang di luar seharusnya gitu ya. Tapi begitu banyak orang yang melihat kita, jadi minimal kita mengerem lah. Itu nomor satu. Tapi yang prinsipnya lagi adalah kantor ini hanya seperti yang saya sampaikan kemarin, hanya tools. Yang penting itu bagaimana orang di dalamnya itu berubah. Jadi ketika di sini orangnya terbuka, ruangannya sudah terbuka, ruang sudah bagus, tapi orangnya masih berpikiran lama, masih nggak mau open. Ini pekerjaan saya, tidak men-share kegiatan itu ya, it's nothing gitu. Jadi kembali lagi perubahan kantor ini hanya tools, dan ke depan dengan adanya kantor yang sudah support, organisasi dan orangnya yang harus diperubah. Itu yang paling penting. Dan komitmen untuk menjaga ini ya. Menjaga itu tidak mudah. Kita bikin gini bisa gampang, kasih gelontorkan dana bisa jadi, tapi menjaga ini yang bisa. Jadi itu yang paling penting. Dan ini teman-teman perlu tahu juga ya, di sini Balmon Lampung ini menjadi pilot project. Kita pilot projectnya itu dua. Satu adalah fasad. Fasad itu adalah depan, tampilan depan, ada signage-nya, jadi semua kan standar seluruh Indonesia begitu ya. Dan yang kedua itu yang ini, yang belum ada. Ini baru pertama kali. Ini belum pertama kali. Betul, komunikasi. Nah, satu lagi yang saya cerita, Balmon Lampung atau dulu Lokal Lampung, orang itu nggak kenal lah Lokal Lampung itu. Mungkin kenal karena ada pengajarnya aja di Cidokom sering gitu ya. Itu ada 2 pengajarnya. Tapi selain itu prestasi, kemudian yang lain itu tidak dikenal. Nah, melalui ini saya menggembar-gemborkan di awal, nanti akan ada Balmon kantor yang keren. Tanya, di mana Mas Aryo? Di Lampung. Hah, Lampung? Serius? Semua orang begitu loh. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Tapi ternyata ini satu kunci. Ketika kita memberikan kepercayaan pada orang, kita pegang komitmen dan orang itu bersedia, semua orang tuh bisa loh. Hanya kesempatannya aja yang nggak ada. Jadi ada yang penting ya. Kita harus cari sweet spot kita ya. Saya sering diskusi ini. Pertama sweet spot adalah apa yang kamu suka. Kemudian apa yang kamu bisa, dan ketiga adalah kesempatan ini. Gabungkan antara kamu bisa apa, kamu suka apa, dan ada kesempatan. Itu akan ada sweet spot kita, dan itu akan kita cus, itu langsung boosting kinerja tinggi. Jadi saya titip banget, ini saya happy, apalagi dengan anggaran yang sangat efisien ya. Sudah dicek oleh BPKP, Probity Audit dari tim Itjen, kemudian sebentar lagi akan ada auditor yang lain gitu ya. Harapannya ini menjadi benchmark ke depan kantor SDBPI, minimal nggak boleh lebih jelek dari sini. Itu susah karena kita udah membuat standar yang bagus. Itu sih dari saya. Berarti kita lagi coba untuk bikin branding bahwa SDBP itu ada dalam pengawasannya. Biasa kan kita lapangan itu nggak pernah dikenal ya Pak ya. Ini mungkin salah satu langkahnya Pak. Salah satu langkah ke depan kalau kita lihat kantor model gini, ini SDBP ini Kominfo nih. Halo ya, ada satu lagi. Kita tidak lupa menyelipkan unsur kearifan lokal ya. Di sini saya lihat ada motif perahu dengan filosofinya tadi. Wah, itu top banget lah. Nilai-nilai luhur yang akan
betul-betul kalau bisa diimplementasikan di Balmond Lampung ini bakal jadi best of the best. Iya, Pak. Go, Balmond Lampung. Untuk harapan nih, tadi kan gedungnya udah bagus nih. Nah, kalau dari orang-orangnya sendiri untuk tim Balmond Lampungnya seperti apa sih harapan dari Mas Aryo untuk mensupport tadi? Oke, yang pasti semua harus satu visi. Oke. Kemudian harus satu arah, satu visi. Jadi kalau satu mendayung sana, semua harus mendayung sana. Jangan ada yang dayung sini. Apalagi jangan sampai ada yang bolongin perahu. Wah, nggak jalan nanti ya. Wah, itu bahaya orang seperti ini. Gitu. Saya punya ada satu yel baru SDPPI. SDPPI frekuensi satukan negeri. Oh, iya. Gitu ya. Jadi saya bilang SDPPI nanti frekuensi satukan negeri. Pakai gerak tangan ya. Oke ya. Segini. SDPPI frekuensi satukan negeri. Gitu ya. Oke. SDPPI frekuensi satukan negeri. Oke. Balmond Lampung ini adalah konsepnya working space, yaitu merujuk pada milenial lah ya. Jadi di sini konsepnya semuanya sama, nggak ada beda-beda, sekat-sekat lagi nggak ada. Untuk semua ini mewujudkannya ada arsitek kita, Mbak yang sangat cantik. Hari kita temuin yuk. Halo Kak. Ya, Sehat? sehat. Teman-teman, aku udah bersama Mbak arsiteknya nih, cantik banget. Pantesan ruangan kerja kami juga disulap menjadi bagus, cantik dan rapih. Kita akan tanya-tanya kepada Mbaknya konsep dari renovasi kali ini tuh apa gitu. Jadi bisa diceritakan mungkin inspirasi desainnya gitu seperti apa. Silakan Mbak. Sebelumnya perkenalkan dulu dengan saya Mbak Uli, biasa dipanggil Mbak Uli. Saya lebih ke bagian desain interior sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang desainernya untuk kantor ini lah ya. Jadi awal mula kenapa kantor ini dibuat seperti ini tuh kita berangkat dari permasalahan yang ada. Kan permasalahan yang disampaikan sama ibu tuh ruangan ini kok jadul banget gitu ya, banyak sekat. Kita nggak bisa ngelihat satu sama lain karena semuanya kepisah-pisah gitu. Gimana ya Mbak supaya bisa kita punya suasana baru, kerjanya lebih enak, semuanya bisa terkoneksi, koordinasinya gampang segala macam. Akhirnya tercetuslah konsep untuk ruangan ini tuh namanya konsep open plan atau open space. Jadi ruangannya itu dibuat terbuka, tidak bersekat, semuanya bisa saling terhubung, kerja juga semakin optimal karena komunikasi lebih mudah kan. Jadi kita ngebongkar semua dinding yang ada, kalaupun masih ada dinding kayak contoh di sebelah ini, tetap pakai kaca, jadi kita bisa melihat satu ruangan ke ruang lainnya. Kemudian nggak ada lagi pembagian ini ruang khusus ini, ruang khusus itu, jadi orang kerja juga bisa lebih bebas, lebih nyaman, santai, nggak harus di satu tempat ini punya itu, jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Dan supaya lebih nyaman lagi kita bikin juga dengan sentuhan gaya-gaya Jepang. Gaya Jepang nih kita lihat kan ada tuh. Oke, jadi kita bisa lihat ya, yang aku bilang tadi konsepnya itu kan kita mengambil gaya Jepang atau kita mengambil sedikitlah sentuhan Jepang untuk ruangan kantor ini. Kita lihat di sini contohnya ada pohon-pohon bambu, kemudian ada taman indoor. Taman indoornya ini pakai batu-batuan, rumput hijau dan pohon bambu. Kenapa aku pakai konsep Jepang ini untuk di kantor ini? Karena Jepang itu punya konsep yang namanya Zen.
Zen konsep itu identik dengan spa, ketenangan, kenyamanan. Jadi gimana aku bisa ngebawa suasana itu ada di kantor ini. Jadi ketika orang-orang tuh lagi kerja di ruangan ini bisa ngerasain ada suasana Jepang. Jadi Rasa damai. iya, gitu ya, lebih tentram damai. gitu ya, Kalau Mbak. misalnya lagi banyak pikiran kayak bisa lebih tenang. Kalau misalnya ngeliat ke sini dulu gitu. Ya, terima kasih Mbak sudah berusaha sangat maksimal sekali untuk merubah dan menyulap ruangan kerja kami. Kami apresiasi dan kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya bisa membuat kami nyaman bekerja dan lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, dan tentunya untuk Lampung kedepannya lebih maju lah dari Balmon Lampung. Amin. Demikian teman-teman wawancara kita dengan Mbak desainer desain interiornya. Mudah-mudahan kedepannya ada Balmon lain yang lebih bagus lagi dari ini, dari sisi konsep dan juga desainnya. Pak Nurul dari Kejaksaan Tinggi. Mohon izin Pak, kita sedang melakukan pembangunan gedung baru dan sudah selesai. Bapak sudah tadi memasuki ruangan yang bertemakan konsep co-working space. Menurut Bapak seperti apa pendapatnya tentang kantor kami Pak? Pertama-tama saya mewakili atas nama pimpinan dalam hal ini Pak Kajati dan Pak Asimtel mengucapkan selamat atas peresmian gedung Balmon untuk frekuensi. Ya, kita harapkan dengan terbangunnya gedung baru ini meningkatkan kinerja aparat setempat untuk lebih masalah frekuensi ke depan lah. Itu. Secara kualitas saya lihat gedung ini bagus. Saya rasa itu aja. Terima kasih Bapak atas testimoninya. Saya ucapkan Baik, bismillah. Pada hari ini peresmian gedung Balai Monitoring kelas 2 ya. Harapannya kami dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet mudah-mudahan dengan kantor yang kita lihat ini bergaya startup, mudah-mudahan untuk anggota ABDI sendiri hal ini bisa memberikan sedikit nilai positif, banyak nilai positif Pak ya, terutama perihal kawan-kawan yang berkaitan dengan masalah frekuensi atau ini bisa menjadikan
nilai yang baik lah gitu, karena mudah-mudahan juga ke depan untuk dari seluruh staff Balmond sendiri bisa lebih semangat dan luar biasa. Mungkin itu aja.